Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dian Agustin, dosen program studi Desain Interior UPN Veteran Jawa Timur. Kali ini kita ketemu dalam mata kuliah Desain Aksesoris Interior di semester 5. Dan kita akan membahas pada pertemuan pertama ini adalah tentang pengantar dan sejarah aksesoris interior. Sebagai pengantar, bahwa pengertian dari aksesoris interior itu adalah elemen tambahan di dalam sebuah ruangan yang dia ini tidak bersifat struktural, tetapi memberikan nilai estetis dan fungsional di dalam sebuah ruang. Aksesoris ini merupakan bagian yang sangat penting di dalam desain interior, karena fungsinya untuk mengekspresikan karakter, suasana, dan gaya dari sebuah ruang. Contohnya, misalnya ada rak dinding, kemudian ada lampu gantung, ada untuk hiasan dinding, ya, dan sebagainya. Pengertian aksesoris interior. Aksesoris interior yaitu objek atau elemen dekoratif yang ditambahkan di dalam sebuah ruangan, di mana fungsinya adalah untuk mendukung estetika dan fungsi ruang interior. Contohnya lukisan, vas bunga, kemudian bantal dekoratif, ada karpet, tirai, cermin, dan patung. Kita masuk ke sejarah aksesoris interior. Nah, aksesoris interior di zaman kuno, ya, misalnya pada masa Mesir kuno, antara lain misalnya patung dewa, kemudian vas, lukisan dinding, material emas, dan batu. Ciri-cirinya pada aksesoris Mesir kuno yaitu bentuknya simetris dan geometris. Artinya bahwa desainnya sangat simetris dan terstruktur, di mana ini mencerminkan harmoni dan keteraturan kosmos. Polanya berulang, misalnya garis zigzag, spiral, ataupun motif palmetto. Yang kedua, cirinya adalah bermotif dan simbol keagamaan. Yang dimaksud dengan simbol keagamaan itu bahwa aksesoris interior itu syarat dengan ikonografi religius. Misalnya saja mata Horus, ya, itu melambangkan simbol perlindungan. Kemudian aksesoris yang menggunakan bentuk ak, yaitu lambang kehidupan abadi, atau scarab, simbol dari reinkarnasi. Dan juga banyak menggunakan misalnya bunga lotus dan bunga papirus, yang pada saat di Mesir kuno itu melambangkan regenerasi dan Mesir dari hulu ke hilir. Ciri lainnya yaitu materialnya alami dan mewah. Mereka menggunakan bahan-bahan lokal, misalnya batu kapur, alabaster, kayu cedar, dan ebony yang digunakan untuk furniture dan juga ukiran. Mereka juga menggunakan emas dan perunggu untuk hiasan yang mewah. Sedangkan untuk kain, mereka menggunakan tekstil linen halus sebagai gorden ataupun sebagai penutup tempat tidur. Ciri lainnya yaitu menggunakan warna cerah dan bermakna.
Warna digunakan secara simbolis, antara lain misalnya warna emas yang melambangkan kekayaan dan keabadian. Menggunakan warna biru yang melambangkan surga dan air sungai Nil. Yang menggunakan warna hijau melambangkan kesuburan dan kehidupan. Serta merah yang melambangkan kekuatan dan keberanian. Ciri yang lainnya yaitu fungsinya dekoratif dan spiritual. Aksesoris interior itu tidak hanya sekedar sebagai ornamen saja, tapi juga berfungsi sebagai pelindung spiritual atau magic. Contohnya jimat yang ditempatkan di dalam rumah untuk melindungi dari roh jahat. Nah, ini masih pada zaman Mesir kuno. Bentuk dan jenis aksesorisnya, misalnya vas dan guci dengan relief dewa atau hieroglif. Kemudian ukiran di dinding dan lukisan mural. Cermin perunggu dengan pegangan bentuk dewa dewi misalnya. Kemudian ada lampu minyak dengan motif simbolik. Kotak perhiasan dan peti ukiran. Serta patung dewa dewi sebagai dekorasi ruang di dalam rumah untuk pemujaan. Selanjutnya adalah masa Yunani dan Romawi. Biasanya terlihat pada kolom yang dekoratif, kemudian pada patung marmer dan mosaik. Nah, ciri-ciri aksesoris interior Yunani kuno yang pertama yaitu mengusung estetika klasik dan proporsional, menekankan pada keharmonisan, simetri, dan proporsi sesuai prinsip arsitektur klasik. Desainnya bersifat elegan, seimbang, dan tidak berlebihan. Ciri yang kedua yaitu motif. Aksesoris pada zaman Yunani kuno banyak menggunakan motif-motif ornamen yang ikonik, seperti motif meander dengan menggunakan garis melengkung yang saling bersambung, yang merupakan simbol dari keabadian dan kesatuan. Dan motif daun akanthus yang sering muncul pada ukiran dan detail pada kolom Korintian. Serta motif palmete yang menyerupai kipas dari daun palem. Banyak digunakan pada vas ataupun pada panel dekoratif. Material utamanya yaitu yang bercirikan alamiah dan elegan. Misalnya marmer putih. Jadi banyak digunakan untuk patung, alas meja, dan juga lantai. Material kayu juga digunakan, terutama untuk furniture seperti kursi, meja, dan tempat tidur. Sedangkan perunggu dan tembaga juga digunakan untuk hiasan logam, lampu, dan cermin. Keempat, aksesoris berbasis seni dan mitologi. Banyak aksesoris berupa patung dewa-dewi atau pahlawan mitologis seperti Zeus, Athena, atau Herakles yang digunakan sebagai aksesoris. Relief dan tembok. Lukisan pada tembok itu menggambarkan adegan mitologi. Kemudian penggunaan vas dan keramik yang berhias. Vas Yunani atau yang disebut dengan amphora,
crater atau hydria yang berukuran besar maupun kecil. Itu digunakan sebagai elemen dekoratif dan fungsional. Dihias dengan gambar siluet warna hitam atau merah yang menggambarkan narasi kehidupan atau mitos. Yang keenam, warna dan nuansa natural. Warna dominannya adalah putih, terakota, hitam, emas, dan biru laut. Interiornya cenderung terang, berpadu dengan cahaya alami dan aksesoris yang tidak terlalu mencolok. Yang ketujuh adalah beberapa contoh dari aksesoris di zaman Yunani kuno. Misalnya cermin, lampu minyak, dan kain hias. Cermin itu terbuat dari perunggu dengan bingkai ukiran. Sedangkan lampu minyak dari tanah liat dengan bentuk sederhana. Dan tekstil itu seperti tirai dan pelapis bantal, sering bermotif garis-garis atau motif geometris klasik. Selanjutnya adalah pada abad pertengahan, yaitu 500 sampai 1400 Masehi. Pada abad pertengahan ini, gaya yang muncul adalah gaya gotik dan Bizantium. Nuansanya religius, simbolik, dan megah. Nuansa religius ini sangat kuat dan muncul pada gaya gotik dan Bizantium. Sebagian besar aksesoris interiornya bertema Kristen, karena waktu itu gereja memiliki pengaruh yang dominan dalam kehidupan sosial dan budaya. Banyak ikon, salib, patung, santa, serta lukisan yang bertema religius. Material dominannya adalah kayu, logam, dan batu. Kayu itu diukir untuk furniture dan panel dinding. Besi tempat juga digunakan untuk lampu gantung, gagang pintu, dan jeruji jendela. Batu alam digunakan untuk elemen arsitektural dan aksesoris altar. Motif-motif yang digunakan yaitu misalnya motif flora dan fauna simbolik, seperti singa, elang, naga, dan daun anggur. Motif geometri sederhana, termasuk bentuk melengkung dan lengkung lancip. Simbol-simbol religius, misalnya salib Latin, kemudian ikan, dan manuskrip hias. Untuk warna-warna yang mendominasi itu adalah warna gelap, misalnya merah darah, hijau jamrud, biru tua, emas, dan hitam. Warna tersebut mencerminkan keagungan, kekuatan, dan kekudusan. Jenis-jenisnya, aksesorisnya misalnya permadani, dihiasi adegan religius atau perburuan, digunakan sebagai hiasan dinding dan insulasi ruangan. Kemudian misalnya lentera, yang sebagai sumber cahaya utama pada saat itu, sering digantungkan dengan rantai. Kemudian kursi kayu ukir, berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan hiasan. Kaca patri yang umum ada di gereja dan rumah bangsawan. Cermin dari logam, terbuat dari pelunggu atau timah poles, karena pada saat itu belum ada kaca cermin. Yang keenam, ukiran dan kerajinan tangan yang dominan. Aksesoris pada saat itu banyak dibuat secara handmade oleh pengrajin lokal. Ukiran kayunya rumit
dan ini terlihat pada kursi, kepala tempat tidur, atau bingkai jendela. Kesannya yang ingin disampaikan atau yang tersampaikan yaitu kesan megah dan berat. Aksesoris interior abad pertengahan memberi kesan berat, kokoh, maskulin, dan agung. Hal ini mencerminkan struktur kastel dan gereja batu yang masif. Selanjutnya adalah Renaissance dan Barok pada 1400 sampai 1700 Masehi. Renaissance itu simetri, bentuk klasik, ornamen arsitektural. Sedangkan Barok itu aksesorisnya mewah, berlapis emas, dan dramatis. Contohnya cermin besar, bingkai ukir, lampu kristal. Ciri-ciri dari interior Renaissance. Gaya ini muncul di Italia dan menyebar ke seluruh Eropa, yang menekankan pada aspek harmoni, humanisme, dan kejayaan masa lalu, atau pada masa Yunani dan Romawi. Kemudian cirinya adalah kembali ke estetika klasik yang terinspirasi dari arsitektur dan seni klasik di Yunani dan Romawi, tetapi tidak terlalu seperti pada saat Yunani dan Romawi. Aksesoris interiornya banyak memakai bentuk kolom, pediment, guci, dan motif klasik seperti daun akanthus dan palmetto. Ciri yang kedua yaitu simetri dan proporsi. Semua elemen dekoratifnya diciptakan dengan proporsi dan simetri yang terukur secara matematis. Nah, selanjutnya adalah ciri aksesoris interior barok. Gaya ini lebih megah dan teatrikal dibandingkan Renaissance. Berkembang di Italia juga dan di Perancis sebagai ekspresi kekuasaan dan kemewahan. Terutama pada saat itu adalah masa Raja Louis ke-14. Dekorasinya megah dan dramatis, seperti misalnya motif malaikat kecil, daun akanthus melengkung, kemudian kerang, dan gulungan spiral. Yang kedua adalah asimetri dan dinamis. Tidak seperti Renaissance yang simetri, Barok ini cenderung asimetri, tapi tetap seimbang secara visual. Permukaannya berlapis emas, terutama misalnya pada bingkai cermin, furniture, dan hiasan dinding. Kontras dan kejutan visual, di mana kombinasi warna gelap dan terang, ya, itu terpadu. Kemudian permukaan reflektif, seperti cermin besar dan kristal yang menambah kemewahan. Selanjutnya adalah masa Rokoko dan Neoklasik pada 1700 sampai 1800 Masehi. Rokoko itu feminim, ornamen floral warna pastel. Sedangkan neoklasik itu kembali ke gaya klasik Yunani Romawi. Ciri-ciri Rokoko, ya. Jadi yang feminim tadi ya. Berkembang di Prancis untuk gaya ini, terutama pada masa pemerintahan Louis ke-15. Gaya ini lembut, feminim, dan sangat dekoratif. Sifatnya ringan dan romantis, yang menampilkan kesan manis, anggun, dan feminim. Bentuknya organik, halus, dan mengalir.
Yang kedua, motif dekoratif alami. Terinspirasi dari alam. Misalnya dari kerang, bunga, dedaunan, dan malaikat kecil. Banyak menggunakan bentuk lengkung, asimetri, dan scroll. Warnanya lembut dan pastel. Misalnya biru langit, krem, merah muda, hijau mint, emas muda. Aksen emas ini masih tetap digunakan, tapi lebih lembut dibandingkan dengan gaya barok yang sebelumnya. Ukiran dan detail rumit. Aksesoris penuh dengan ukiran halus dan detail. Banyak hiasan pada bingkai cermin, lampu gantung, dan mebel kecil. Jenis-jenis aksesoris interior rokoko. Misalnya cermin oval yang besar dengan bingkai emas, jam meja dan patung porselen, lampu gantung kristal, panel dinding dengan relief ukiran, meja dan kursi mungil yang berukir. Selanjutnya adalah ciri-ciri aksesoris interior neoklasik, di mana neoklasik ini muncul sebagai reaksi terhadap gaya rokoko yang dianggap terlalu frivolous. Ya. Neoklasik ini muncul dengan inspirasi kuat dari seni dan arsitektur Yunani dan Romawi. Cirinya adalah kembali ke bentuk klasik. Aksesorisnya mengambil inspirasi langsung dari bentuk arsitektur dan artefak klasik, misalnya pada kolom, guci, pediment. Gaya ini simetri teratur dan formal. Yang kedua, motif geometris dan simbolik. Misalnya motif laurel, kemudian rangkaian bunga atau pita, mengandung nilai moral dan filosofis. Yang ketiga adalah warnanya lebih terkontrol dan elegan. Misalnya putih, abu-abu, emas, biru tua, merah marun, atau hijau tua. Kesannya itu lebih tenang dan klasik dibandingkan rokoko. Penggunaan materialnya kuat, misalnya marmer. Strukturnya simetri dengan ukiran yang lebih sederhana namun elegan. Nah, selanjutnya adalah abad 19 Victorian dan Art Nouveau. Victorian itu padat, dramatis, aksesoris dengan detail yang tinggi. Sedangkan Art Nouveau bentuknya alami, garisnya lengkung, dan menggunakan kaca patri. Ciri aksesoris interior gaya Victorian. Berkembang pada masa Ratu Victoria di Inggris. Gaya ini mencerminkan kemewahan, romantisme, dan kerumitan desain. Dekorasinya berlebihan dan dramatis, di mana aksesorisnya penuh dengan ukiran yang rumit, detail padat, dan elemen ornamental yang kaya. Banyak elemen yang berlapis-lapis, misalnya digunakan pada taplak rendah, karpet yang berpola, tirai tebal, dan bantal yang bordir. Motif historis dan naturalis. Kombinasinya yang digunakan berbagai gaya dari masa lalu, yaitu pada masa Gotik, pada masa Rokoko, dan Renaissance. Motif yang digunakan misalnya bunga mawar, anggur, sulur, daun akanthus, dan juga burung. Materialnya mewah dan gelap. Misalnya menggunakan kayu, kemudian kain yang berat, emas dan perunggu juga digunakan.
Kemudian awal abad 20, Art Deco dan Bauhaus. Art Deco itu bersifat glamor, geometris, logam, dan kaca. Bauhaus fungsional, minimalis, desainnya bersih. Ciri-ciri interior Art Deco. Gaya yang lahir pasca Perang Dunia I, mencerminkan kemewahan, kecepatan zaman modern, dan pengaruh mesin. Jadi pada saat ini karena setelah Perang Dunia Pertama itu banyak industri-industri yang berkembang dan gaya-gaya interiornya banyak dipengaruhi oleh kehadiran mesin. Cirinya yaitu garis geometris dan simetri. Banyak memakai bentuk zigzag, chevron, segitiga, dan sunburst. Desainnya simetri, rapi, dan tegas. Estetika mewah dan glamor. Dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan budaya film. Art Deco ini menampilkan kesan glamor, urban, dan kosmopolitan. Materialnya modern dan mengkilap, misalnya kaca, stainless. Jadi sudah mulai digunakan kaca pada masa Art Deco. Juga menggunakan plastik. Sering juga ada kombinasi logam yang mengkilap dengan material alami seperti kulit atau kayu eksotis. Warna-warna yang dipilih misalnya hitam, putih, merah, emas, perak, biru, elektrik. Gaya modern selanjutnya dan kontemporer. Misalnya mid-century modern, kemudian Skandinavian, dan industrial. Bentuknya sederhana dan bahannya inovatif. Nah, kesimpulannya adalah aksesoris itu mencerminkan perkembangan dari budaya, estetika, dan teknologi. Sejarah juga memberikan inspirasi dalam desain kontemporer. Dan desainer juga harus mampu mengolah nilai historis dan budaya di dalam karyanya. Nah, bisa Anda renungkan bahwa gaya aksesoris mana yang paling menarik bagi Anda dari penjelasan tadi. Bagaimana pengaruh budaya lokal terhadap aksesoris modern? Apakah penting menggabungkan elemen sejarah dalam desain masa kini? Nah, silakan dijawab dan kita bisa diskusi.